Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmadu askuru astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih kepada host dan juga panitia dari Garda Gerakan Rakyat Berdaya yang telah mengundang kami. Dan sebenarnya bukan hanya kita yang sedang mendiskusikan masalah RKUHP ini. Segenap elemen anak bangsa memang punya kepentingan, karena RKUHP ini adalah produk hukum yang nantinya akan mengikat bagi seluruh rakyat. Dan nanti kalau sudah mengikat, ada asas yang disebut sebagai fiksi hukum. Jadi tahu tidak tahu, baca nggak baca, ya akan diterapkan secara paksa oleh penguasa. Saya nggak tahu pasalnya, Pak, nggak ada urusan, pokoknya sudah diketok. Oh, saya dulu nggak dengar, nggak ada urusan, sudah diketok. Kalau memang ini tahapan sosialisasinya sampai nanti ke tingkat penerapannya itu 3 tahun, informasinya demikian gitu. Saya ingin mulai dengan narasi ya. Yang pertama saya ingin kutip statement dari Jaleswari Pramodawardhani, Deputi 5 Dewan Pembantu Direksi dari Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan. Jadi saya sebenarnya awalnya tidak mau mengait-ngaitkan ya antara bom teror yang ada di Astana Anyar, di Polsek Astana Anyar, dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak RKUHP yang baru saja disahkan. Karena kalau sudah disahkan kan sebenarnya penolakan masyarakat tidak bernilai, tinggal mengikuti proses prosedur mekanismenya ya. Kalau tidak setuju silakan uji ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kita tidak bisa melihat demikian, karena dari KSP sendiri mereka mencoba mengaitkan RKUHP ini, di mana yang baru saja disahkan, dengan kasus yang ada di Astana Anyar. Jadi seolah-olah ya, apa yang terjadi di Astana Anyar, bom bunuh diri, ya kita juga belum verified ya masalah bunuh diri atau tidak. Karena selama ini seluruh informasi yang berkaitan dengan terorisme itu hanya sepihak dari pihak kepolisian, apalagi kalau itu ditangani oleh Densus 88. Semua sumber informasi, persepsi, tafsiran terhadap peristiwa itu hanya dari Densus 88. Dan dalam kasus Astana Anyar ini juga kita lihat ya semua informasinya dari pihak kepolisian. TKP disterilisasi 300 meteran dari TKP, dan tentu saja tidak ada saksi pembanding yang bisa mengkonfirmasi peristiwa itu secara independen, secara netral. Kenapa demikian? Tentu karena semua informasi yang dari institusi kepolisian patut kita ragukan. Kenapa demikian? Kita masih ingat kasus Sambo, Ya. kasus Duren 3. Terus Kita dulu disibukkan bahwa ini kasus tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Wah, luar biasa kita. Sampai saat itu statement resmi itu bukan keluar dari orang biasa atau polisi pangkat rendah. Kapolres Jakarta Selatan, bahkan Brigjen Pol Ahmad Ramadan ya. Karo ternyata apa yang terjadi? Ternyata tidak ada tembak menembak. Dan itu kan dulu proses olah TKP-nya juga tidak diketahui begitu. Makanya di dalam kasus terorisme ini, sekali lagi, kalau publik menyaksikan berita-berita yang sumbernya dari pihak institusi kepolisian, mohon maaf, sangat beralasan kalau publik meragukan. Kenapa? Karena memang institusi polisi sendiri sedang dilanda problem kepercayaan publik. Dan sementara secara objektif, sumber-sumber narasi tersebut bukan berasal dari fakta peristiwa, misalkan ada saksi yang melihat langsung, tapi berdasarkan narasi. Ada motor difoto, kemudian ada tempelan terkait RKUHP, kemudian ada juga tempelan bendera yang disebut bendera ISIS begitu. Sekarang kan kita semua kemudian menduga-duga siapa yang bisa percaya bahwa itu motor dari orang yang meledakkan. Bisa saja motor itu ditempeli setelah TKP, atau bahkan motor tadi sudah dipersiapkan sebelum peristiwa di TKP gitu. konsolatifnya sangat
Canggih sekali ya, tipis tapi bisa. Nah, luar biasa dan lucu. Orang bom bunuh diri itu sekarang semuanya identitasnya ditinggalkan gitu loh, biar ketahuan. Biar tercatat mungkin ya. Pahalanya lebih besar mungkin ya. Walau kita mengecam aksi-aksi seperti ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala begitu. Bukan begitulah. Tapi saya ingin ya membantah statement dari KSP yang menegaskan ya seolah-olah ini adalah bentuk ketidaksetujuan protes terhadap RKUHP. Mohon maaf, yang protes RKUHP itu justru yang awal-awal bukan gerakan-gerakan yang disebut sebagai terafiliasi terorisme atau terorisme. Banyak yang menolak RKUHP, YLBHI ya, gerakan-gerakan masyarakat itu ya, gerakan masyarakat yang kritis itu semuanya mayoritas menolak begitu. Yang ditolak juga beragam, ada yang terkait pasal penodaan agama, pasal penghinaan terhadap presiden, terhadap DPR, terhadap kepolisian, terhadap lembaga negara atau pejabat publik, pasal yang terkaitan dengan aktivasi siapa yang kontra Pancasila akan dihajar semuanya, pasal yang berkaitan dengan kabar bohong, pasal yang berkaitan dengan pencemaran dan seterusnya termasuk makar. Jadi justru sebelum RKUHP itu disahkan, ya, tidak ada teroris yang protes terhadap RKUHP tadi, gitu. Nggak ada suaranya. Begitu RKUHP disahkan tanggal 6 Desember, hari Selasa ya, 6 Desember 2012, oh tiba-tiba Rabunya 7 Desember muncul aksi teroris. Dan lucunya di situ dikatakan bahwa RKUHP produk togut, produk hukum kafir katanya. Lalu kenapa dia memprotes produk kafir dengan bom bunuh diri gitu loh? Ya udah biarin aja kalau nggak setuju kan, nggak nyambung gitu loh. Jadi kita ingin fokus saja meletakkan kritik itu pada objek permasalahannya, jangan ditarik ke terorisme. Nah kalau bicara terorisme, fakta hukumnya jangan ya, faktanya ada teror di Astana Anyar yang suruh ngomong si Ken Setiawan. Ya, katanya orang NII mantan teroris. Dia ceritanya ini itu terkait jaringan ini, jaringan itu. Wong dia tidak ada di TKP. Lalu itu yang diedar-edarkan sebagai narasi seolah-olah untuk membenarkan peristiwa yang ada di Astana Anyar. Gak ada urusannya Ken Setiawan. Siapa dia? Mendengar langsung tidak, mengetahui langsung tidak. Kalau dia saksi dia harus melihat, mendengar dan mengetahui langsung. Lalu kenapa dia ngomong-ngomong kemana-mana yang akhirnya membuat kita seolah-olah diminta untuk mempercayai karena ini terkait jaringan JAD dan seterusnya. Kemudian muncul juga omongan Sofyan As-Sauri gitu. Lah mereka itu kan katanya mantan teroris. Oh mantan teroris kok dipercaya? Justru yang harus dipercaya itu pernyataan dari ulama. Kalau ada ulama ngomong baru dipercaya. Ini mantan teroris ngomong teroris. Dia tidak ada di TKP dan bukan pelaku yang ada di TKP, kecuali ya si Ken Setiawan itu yang bunuh diri, habis itu di BAP setelah mati. Ken, kamu tadi bunuh diri ya? Iya Pak Polisi. Siapa yang melakukan? Saya Pak Polisi. Dari jaringan mana kamu Ken? Saya dari JAD Pak Polisi. Baru benar. Maka satu-satunya bukti yang paling konkret itu adalah hidupkan lagi orang yang bom bunuh diri. Tadi tanya satu-satu. Nabi siapa dulu yang bisa ya? Nabi Musa, Nabi Isa juga. Jadi mohon maaf, kalau belum ada fakta persidangan, jangan dinarasikan kemana-mana, apalagi dikaitkan dengan RKUHP. Atau Nabi Sulaiman nanya semut sekitar itu, bom bunuh diri gitu ya. Contoh konkret, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, Ustadz Farid Ahmad Okbah, sebelum ditangkap narasinya pendanaan terorisme, terkait ini, terkait itu. Begitu sudah dituntutan jaksa apa? Cuman menyembunyikan informasi yang terkait terorisme. Dan apa yang didakwa oleh jaksa menyembunyikan informasi terkait terorisme? Cuma dia mengisi kajian, tidak lapor ke polisi, dianggap kajian ini teroris. Ada orang mantan jamaah Islamiyah disalahkan, tidak lapor polisi. Lihat, siapa orang yang tahu itu mantan JI atau tidak? Memangnya satu-satu ditanya, jamaah, kamu JU bukan? Jamaah, jamaah, JI bukan? Nah itu juga cuma 30 menit memberi ceramah yang sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan tentang agama Islam. Nah terkait Astana Anyar saya minta deputi untuk tidak bicara lebih lanjut. KSP itu adalah lembaga tinggi, tidak boleh asal ngomong, apalagi mengait-ngaitkan teror ini dengan kritik masyarakat terhadap pengesahan RKUHP. Tahu bagaimana proses itu tetap dipaksakan disahkan di paripurna, padahal
tidak sejalan dengan kehendak masyarakat. Wakil DPR lagi. Wakil DPR siapa? Hei wakil rakyat. Loh, kalau Anda itu mewakili rakyat, banyak rakyat protes, kenapa Anda tetap paksakan disahkan? Lalu Anda katakan silakan nanti gugat ke MK. Loh, Anda ini wakil rakyat, Anda harusnya ngikutin rakyat. Tinggal ya mana yang menjadi atensi rakyat, ikuti, selebihnya silakan sahkan. Ini banyak loh pasalnya. Ada 627 pasal. Tadinya ada 632 pasal. Terakhir direvisi tinggal 627 pasal. Yang dikritik rakyat itu paling 10-an pasal lah ya, penghinaan presiden tadi. Enggak semua pasal. Ada enggak rakyat yang mengkritik RKUHP yang mengatur pencurian itu adalah kejahatan? Ada enggak mengkritik? Enggak ada, karena rakyat tahu bahwa pencurian itu adalah kejahatan. Ada enggak orang yang protes ya di dalam RKUHP yang baru pembunuhan itu ya dijadikan satu tindak pidana? Rakyat ada yang protes enggak? Nggak ada, karena rakyat setuju sependapat bahwa membunuh itu kejahatan. Ada nggak rakyat ya yang kemudian narkotika, korupsi, masalah yang sifatnya itu sudah diketahui sebagai kejahatan itu diprotes? Tidak. Lalu kemudian ketika ada kritik presiden dijadikan delik pidana, disitulah rakyat protes gitu loh. Kenapa mengkritik ditafsirkan menghina? Memang benar, nggak ada kalimat mengkritik di situ. Tapi nanti praktiknya ya yang beda pendapat itu bisa dikriminalisasi dengan dalih telah menghina presiden, menghina DPR, menghina pejabat, menghina lembaga tinggi negara dan seterusnya. Jadi kalau DPR ya sebenarnya mau mendengar, nggak perlu bikin repot rakyat ke MK. Anda itu dipilih oleh rakyat. Dan rakyat nggak minta banyak, hanya 10-an pasal yang dikritik dari 627 pasal. 627 dikurangi 10 tinggal berapa? 617. Kira-kira kalau rakyat minta 10, DPR masih 617. DPR menang apa kalah? Masih menang banyak. Kenapa sih nggak di-drop saja yang kontroversi itu selesai? Disahkanlah yang 617. Kenapa ngotot? Oh, kami sudah menjalankan sesuai mekanisme. Kalau yang tidak sependapat silahkan gugat ke MK. Itu pembodohan terhadap rakyat dan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Takbir. Lagi pula ini secara prosedur itu kita memang ini anggota dewan itu suka-suka mereka ya. Mereka yang bikin undang-undang. Hukum acara untuk membuat undang-undang itu namanya tatib kalau di DPR, tata tertib. Dan tata tertib di saat pandemi ini ya memungkinkan mereka tidak hadir secara fisik. Sehingga aturan tentang quorum yang harusnya sebelum pandemi harus hadir secara fisik, sekarang bisa disiasati dengan dalih pandemi Covid. Padahal Covidnya sudah nggak ada, tapi mereka ya melakukan paripurna dengan tatib yang masih mengacu tatib terkait pandemi, gitu loh. Coba bayangkan, undang-undang yang begitu penting bagi masa depan bangsa dan negara untuk 280-an juta rakyat Indonesia cuman disahkan 18 biji anggota DPR, bayangkan. Dari 575 anggota dewan. Coba kalau pakai tatib biasa, sah nggak ini? Nggak sah. Quorum nggak? Nggak quorum. Kalau digugat MK batal nggak? Batal demi hukum. Tapi karena ya itu tadi tatibnya udah diubah, maka bisa disahkan hanya dengan 8 orang yang hadir fisik. 18 maksud saya ya. 18 orang yang hadir fisik. Kemudian yang virtual cuma 108, yang 164 izin, yang 285 ini absen. Ini kemana nih anggota DPR? 285 untuk masalah rakyat Indonesia. 280 juta orang gak hadir, absen. Gajinya absen gak nih kira-kira? Oh, nggak boleh. Gaji gak boleh absen, bro. Tetap masuk rekening atau Kerjaan boleh absen, gaji harus terus. Ini mereka dulu minta dipilih, pilihlah saya akan mewakili Anda. Ya mewakili gaji doang. Giliran kerja ngurusi undang-undang kagak mau. 285 absen, kebangetan gak ini DPR? kebangetan lah. Kebangetan sekali gitu loh. Kita aja di sekolah kalau absen nggak cukup nggak bisa ikut ujian ya. Itu sekolah. Kalau yang udah kerja di SP. Itulah. Ini DPR. Ini DPR gimana? Masalah besar. Kayak gitu yang disalahkan rakyat yang mengkritik. Harusnya kalau mau berkaca DPR penuhi dulu itu ruang paripurna. Paripurna loh. Oke lah.
Tatib itu kalau terkait rapat komisi, ada yang virtual, nggak ada masalah, karena nggak terlalu penting. Ini sidang paripurna loh, nggak hadir. Hanya mengandalkan yang virtual. Yang virtual pun hanya 108. Yang 164 izin. Saya juga ragu yang virtual itu benar-benar melototin, ada nggak? Jangan-jangan diaktifkan ya. Terus dipasang display player, display picture, diaktifasi, habis itu kameranya dimatikan, yang munculkan display playernya. Habis itu nggak tahu kemana, tidur atau apa. Tapi tercatatnya tetap aktif hadir. Ya, Padahal orangnya kemana kita nggak tahu. Bisa diduga begitu lah. Patut diduga begitu. Karena saya juga pernah begitu kalau virtual. Iya. Lah ini digaji, kalau saya kan nggak digaji. Ya. Jadi nggak ada pertanggungjawaban, akuntabilitas dalam proses prosedur pengundangan undang-undang yang ini penting bagi 280 juta rakyat Indonesia. Ini DPR gegabah, menyepelekan. 285 absen, 164 izin, yang hadir cuma 18 biji. Ya, 108 virtual. Itu yang virtual mungkin sambil ngantuk-ngantuk begitu. Takbir. Allahu Akbar. Kalau mau mempersoalkan saya karena statement ini, tunggu 3 tahun lagi. Saya lawan nanti 3 tahun lagi. Karena undang-undang ini baru berlaku 3 tahun lagi. Nah, mudah-mudahan nggak jadi anggota DPR semua itu yang nakal-nakal. Ya. Nah, karena itu, baik Yasona Lauli, Menkumham ya, kalau dikritik itu tidak berani berargumentasi ya, memberikan bantahan terhadap kritik rakyat terhadap sejumlah pasal-pasal yang dianggap akan menjadikan rejim ini tambah represif, tambah otoriter. Bukan menjadi represif dan menjadi otoriter loh. Tambah represif, tambah otoriter. Kenapa? Wong belum ada RKUHP disahkan saja rakyat banyak ditangkapi, alasan sara lah, kebencian permusuhan lah, berita bohong lah, ITE lah, pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 1946. Kenyang saya mengadvokasi kasus-kasus kayak gini. Itu belum ada RKUHP. Jadi harusnya dijawab secara substansi begini. Secara prosedur begini. Ini prosedurnya cuma dihadiri 18 biji anggota DPR. Secara substansi banyak masalah nggak pernah dipersoalkan. Ujung-ujungnya Yasona Lauli ya semua kompak ya. Sepertinya dari pemerintah dan DPR. Kalau tidak sependapat silahkan ya disalurkan melalui proses prosedur yang ditentukan. Silahkan ke MK. Masalahnya pasal-pasal seperti ini nanti di MK, penguji atau pemohon itu akan menghadapi 2 persoalan. Yang pertama soal legal standing. Jadi dari DPR kita kritik. Kata DPR, kalau umat ini menerapkan keyakinan kita, ya ini syariat Islam. Allah sendiri loh yang mempertanyakan itu kepada kita. Afa hukmal jahiliyatu yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun, kan? Dan apakah hukum jahiliyah yang mau kita ambil gitu loh. Dan hukum siapa yang lebih baik selain hukumnya Allah bagi orang-orang yang yakin, yang beriman. Dan pengertian hukum jahil itu adalah hukum yang diambil, diistimbat, digali dari hawa nafsu. Karena di dunia ini hukum hanya keluar dari 2 sumbernya. 1 hukum wahyu, yang kedua hukum hawa nafsu. Semua yang keluar dari akal, bantah-bantahan, lempar kursi, yang hadir cuma 18, itu hukum hawa nafsu. Karena mereka tidak pernah merujuk wahyu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua hukum yang merujuk dari wahyu, yakni hukum yang diistimbat dari dalil, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyas. Ini yang harus kita pikirkan. Masa selamanya kita mau jadi korban tirani minoritas terhadap mayoritas? Kalau kita diatur oleh Allah, wajar, karena Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang kelak akan meminta pertanggungjawaban kita. Lah kalau kita diatur manusia, siapa dia? Apalagi cuma 18 biji. Siapa dia gitu loh. Belum tentu dia masuk surga. Belum tentu dia memberi hidup kita. Bukan belum tentu. Kalau memberi hidup pasti enggak. Memberi mati pun enggak. Nah, karena itu kita umat Islam harus punya kesadaran bahwa sepanjang kita tidak menerapkan hukum yang berasal dari wahyu Allah, yakni syariat Islam, maka sepanjang itu pula akan terjadi kezaliman, tirani minoritas terhadap mayoritas, dan sepanjang itu pula akan terjadi represi. Apa represi? Pemaksaan aturan. Bagaimana kalau Islam misalkan memaksa orang untuk sholat? Itu bukan pemaksaan, karena itu timbul dari akidah Islam.
Maka orang diwajibkan sholat itu adalah bagian dari akidah Islam. Tapi kalau orang ya diwajibkan sesuatu yang tidak wajib oleh Allah, itu pemaksaan represi. Dan hari ini ya sesuatu yang bukan pidana direpresi, dianggap pidana oleh RKUHP yang baru disahkan menjadi KUHP ini. Gitu. Jadi sayang sekali kita umat Islam kalau tidak kita menggali aturan yang bersumber dari wahyu. Justru kita itu akan menjadi mulia manakala kita diatur dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjamin kemaslahatan hidup kita baik dunia maupun di akhirat. Itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.